Halo Kang, kalau kemarin kita bertemu dengan mobile workstation kelas pemula, kali ini saya akan mengajak Akang Sila untuk melihat-lihat laptop gaming kelas pemula juga. Asus TUF Gaming A15 FA506NF ya Kang. Harganya kemarin ketika saya diminta untuk membelikan itu 10,9 jutaan, varian 16GB dengan mendapatkan tas. Tasnya keren juga ya Kang, materialnya bagus, modelnya kekinian dan ukurannya juga pas ya. Sedangkan varian 16GB tanpa tas ketika saya beli itu 10,7, tapi barusan saya cek itu 10,4 juta saja, 10,5 lah. Sedangkan varian 8GB-nya itu 10,4 juta juga. Jadi sayang banget ketika kalau kita beli mendapatkan varian yang 8GB dengan harga yang hanya selisih sekitar 50 ribuan dengan 16GB. Saya sudah menggunakan laptop ini kira-kira 10 harian dan inilah kesimpulan yang bisa saya tarik. Pertama, laptop ini benar-benar ramah upgrade ya Kang. Jadi laptop ini ada 2 slot RAM yang bisa kita manfaatkan. Ini ada satu slot 16GB DDR5, ini masih kosong. Bisa kita tambahkan jadi 32GB. Kalau 8 berarti 8 tambah 8 16. Maksimalnya di spek sih memang 32, 64 nggak tahu. Tapi untuk 16GB ini saja pemakaian saya, gaming segala macam itu sudah sangat cukup. Tapi kalau akan tambahkan tentu akan lebih baik ya, jadi dual channel juga. Dan kemudian SSD pun ada 2, jadi ini slot SSD cadangannya M.2 PCIe Gen 4. Ini yang di sini, ini adalah M.2 PCIe Gen 4 dari WD SN740 ya. Jadi kecepatannya bagus banget, dan selain dia ramah upgrade, dia juga ramah perbaikan ya Kang. Ini akan lihat ini untuk charging ya. Jadi port chargingnya ini tidak tersolder bersama dengan motherboard. Ini yang sudah jarang ada di laptop, bahkan laptop bisnis sekalipun ya. Ketika saya buka ini sudah jarang ada. Ini masih bisa. Ini bagus banget. Kesimpulan kedua adalah baterai kecil. Inilah laptop 15 inci dengan kapasitas baterai terkecil yang pernah saya review. Akan lihat ini baterainya hanya sampai sini ya, tidak sampai sini karena memang motherboardnya ini ada untuk SSD. Tapi sebenarnya kan Asus bisa aja ya bikin baterainya di sebelah sini gitu kan. Jadi agak beda kapasitas. Tapi ya itulah kenapa alasannya menjadi laptop ini kelas pemula ya, dan harganya pun murah. Jadi daya tahannya saya cek dari 80% ya ke 20%, itu biasa saya gunakan. Jadi ketika sudah penuh 80% sampai 20% baru saya isi lagi. Jadi untuk YouTubean itu bertahan 2 jam 47 menit, untuk nonton offline 2 jam 24 menit, dan untuk gaming hanya sekitar 38 menitan. Catatannya tadi ya Kang, jadi dari 80 ke 20, bukan dari 100 ke 0 ya, karena memang itulah yang saya pakai, saya gunakan. Tapi untungnya waktu pengisian dayanya dengan chargeran 150 watt yang ramping seperti ini, dia itu bisa mengisi dari 20 ke 80 hanya 39 menit saja. Itu sungguh sangat baik ya Kang, jadi cepet banget, kita tinggal sebentar istirahat dia sudah bisa penuh lagi. Dan ada satu fitur yang saya suka banget dari My Asus ya. Jadi fitur untuk merawat baterainya. Jadi kita aktifkan itu. Jadi ketika baterai sudah terisi 80% dia mati. Walaupun kita cas ya. Jadi ketika kita cas dia tidak mengisi lagi dan berhenti di 80%. Mode turbo masih bisa kita gunakan. Jadi performa untuk ngecas itu sama ya. Kita bisa gunakan mode turbo walaupun casan itu berhenti tidak lagi mengisi baterai, dan itu bagus banget. Saya suka banget, dan indikator baterainya ketika di bawah penuh ya, entah itu 80 atau 100, itu dia akan berwarna oranye, tapi ketika penuh dia akan berubah menjadi warna putih. Kesimpulan yang ketiga, dia adem ya Kang. Jadi sistem pendinginan Asus TUF Gaming A15 ini benar-benar bekerja dengan baik. Akan lihat di sini ada 2 kipas, dan yang saya suka adalah ini ya, heat pipe-nya ini rumit tapi benar-benar bekerja dengan baik. Jadi ada 3 tempat exhaust, 1 di sini dan 2 di belakangnya. Ini di sebelah tangan kanan kita. Tapi selama mouse kita letaknya tidak sejajar dengan ini, saya merasa tidak mengganggu ya, tidak mengganggu sama sekali.
Jadi selama pengujian, selama percobaan, dan selama saya gunakan, suhunya tidak pernah menyentuh 100 derajat Celcius. Rata-rata ada di 80-90 ketika loadnya memang tinggi ya, dan kipas itu akan berputar sekitar 4-5000 RPM. Mode turbo itu terdengar sekali kipasnya, tapi tidak sampai mengganggu rekan kerja kita di sebelah gitu sih. Mode performance cenderung aman saja, jadi kipasnya di sekitar 4000-an dan itu cenderung kalem aja ya Kang. Jadi laptop ini benar-benar performanya stabil, pendinginannya bagus, dan dia juga tetap tidak noisy ya, tidak berisik, tenang gitu. Catatan berikutnya ada di material dan sertifikasi. Jadi material dari laptop ini kebanyakan plastik PCI ABS, tapi dia sudah uji militer MIL STD 810H, yang artinya dia tangguh ya Kang. Hanya saja memang rasanya ketika kita megang ini plastik banget. Guratan-guratan seperti ini memberikan kesan tangguh sebenarnya. Dia ada di luar dan di bagian dalam juga sama, kesannya tangguh. Dan akan lihat di bagian sini juga plastik-plastik semua ya, itu sangat terasa sekali. Yang memang agak perlu hati-hati adalah di engselnya sini, tapi Asus sudah melakukan ujian ini secara ratusan kali, jadi seharusnya dia aman sentosa saja. Karena memang laptop ini menggunakan material plastik, jadi dia tidak bisa ringan-ringan banget ya Kang. Jadi beratnya sekitar 2,1 kg dengan panjang 36 cm, lebar 25,4 cm, dan ketebalannya 2,5 cm. Bagian luar ini yang akan sangat mudah kotor ya. Jadi kalau akan perhatikan ini sudah ada bekas-bekas bercak tangan ya, jari, tapi bagian palm rest ini masih aman-aman saja, masih bagus. Dan untuk perbandingannya, ini akan lihat ini adalah laptop 15 inci juga, X1 Extreme ya. Lihat perbandingannya, dia memang sangat beda, sangat jauh. Walaupun secara harga ini juga sudah tidak terlalu jauh ya. Untuk layarnya sendiri, layarnya yang bagusnya dia sudah 144 Hz refresh rate-nya ya. Jadi antara 60 dan 144 itu kan bagus banget untuk gaming, jadi lebih smooth ya. Bisa tidak dibuka dengan satu tangan? Bisa, hanya saja memang dia tidak begitu mulus ya, jadi agak terangkat sedikit, tapi dia bisa lah kita golongkan, dia bisa. Bagusnya lagi dia memang anti glare, jadi layarnya ini nggak mantul ya. Sayangnya dia belum 100% sRGB, hanya 62%-an saja. Kecerahannya 250 nit, jadi Akang jangan mengharapkan bisa menantang matahari dengan laptop ini, tapi sekedar berjemur-jemur sebentar sih ya oke-oke saja sih ya Kang. Untuk warnanya sendiri memang terlihat agak pucat, tidak seperti laptop dengan keluaran 100% sRGB ya. Dan sudut pandangnya sendiri saya merasakan ada sedikit perubahan, walaupun ini sudah IPS, tapi IPS value katanya, jadi ada sedikit perubahan kecerahan saja, bukan warna, ketika kita menaik turun atau sudutnya kita beda ya, dari kanan kiri atau atas bawah. Akan tetapi Akang bisa mengatur berbagai profil, itu bagusnya customisasi. Jadi layarnya bisa kita custom. Akang masuk ke Armoury Crate lalu pilih profil yang memang diinginkan ya. Kalau kita ke bagian webcam, nah webcam ini yang benar-benar kita terlihat sangat pemulanya ya, atau inilah cut cost-nya ada di sini. Jadi ini juga nggak ada mika pelindungnya sama sekali. Untuk hasilnya silakan Akang lihat. Halo Kang, jadi ini tes kamera Asus TUF Gaming A15 FA506NF ya. Kalau secara gambar sih ini 720p dan seperti cat air sih, cuman audionya ini lumayan bagus ya. Jadi bisa kita atur dari mana asalnya gitu ya. Kalau ini kan hanya satu suara, tapi bisa kita atur nanti suaranya dia ngambil dari mana saja. Bukan laptop gaming kalau keyboardnya nggak sRGB, bener nggak Kang? Ya ini sudah sRGB juga walaupun hanya satu zona, jadi Kang bisa mengaturnya seperti ini. Jadi macam-macam, Akang masuk saja di Armoury Crate. Jadi customisasi sekali, seperti dengan displaynya profile kita bisa pilih-pilih ya. Dan ini tingkat kecerahannya, ini bisa atur. Saya sih sukanya statik saja ya, jadi memang nggak terlalu heboh gitu. Jadi ada numpadnya di sini ya Kang, jadi bagus banget untuk membantu yang memang suka menginput angka banyak. Dan ini apa, WASD ini, teman saya menanyakan ya, kalau orang gaming kan ini sudah tahu pasti tangannya kan sebelah sini ya, tapi sebagai orang yang baru pertama melihat ini mungkin agak aneh, tapi tidak menjadi soal.
LED indikator hanya ada di caps lock saja, tidak ada di mute speaker dan mute mikrofon, dan kita tidak bisa FN lock, tidak ada, saya tidak menemukan FN lock di sini ya. Jadi seharusnya kan ini gambar semua bisa kita atur ya. Ini untuk performa, silent, performance, dan turbo ketika kita mencolokkan dengan chargernya. Rasanya sendiri buat saya ini terlalu empuk, tapi buat yang lain ketika mencoba ini bilangnya keyboardnya enak banget, terusnya besar dan dia empuk. Buat saya ini terlalu empuk saja, dan akan dengarkan sendiri suaranya seperti apa. Sedangkan touchpadnya ini saya nggak ada masalah sama sekali dengan touchpadnya. Saya suka model seperti ini ya, dia terpisah walaupun memang ukurannya ini hanya 10,7 kali 6, jadi kecil ya untuk ukuran laptop sekarang, tapi karena dia ada tombol terpisah seperti ini saya suka. Dan sebetulnya kita memang kalau laptop gaming juga rasanya jarang ya menggunakan touchpad, jadi pasti juga menggunakan mouse ya, jadi nggak ada soal sama sekali. Dia tetap bagus, tetap presisi, nggak ada masalah sama sekali. Untuk konektivitas, jadi laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga sudah ada Bluetooth-nya 5.3 kalau tidak salah. Jadi koneksinya stabil, cepat saja. Saya tidak merasakan ada masalah, kecuali memang internet di rumah saya yang bermasalah. Jadi naik turunnya ya dari internet rumah saya. Sedangkan untuk porta koneksi hanya satu saja yang kurang. Tidak ada slot SD card atau micro SD. Itu sungguh sayang banget. Padahal dia sudah lengkap ya. Dia ada RJ45 LAN, ada 3 USB-A, ada HDMI, dan juga ada audio combo. Juga ada satu USB-C 3,2.2. Belum Thunderbolt dan belum juga USB 4, karena laptop 20 jutaan pun ada yang belum USB 4 ya Kang. Kemudian kita ke speaker. Speakernya ada 2 stereo ya. Ini dari DTS dan bagus sih, dia nyaring. Hanya saja untuk telinga saya dia terlalu boxy. Jadi suaranya seperti memang ada di dalam kotak gitu ya kesannya. Tapi dia nyaring, dia bagus. Itu hanya punya kebiasaan, silahkan mendengarkan. Karena sistem pendinginan yang baik, jadi dia performanya juga ikutan stabil ya Kang. Itu catatan berikutnya untuk saya. Jadi dia lolos dengan mudah stress test dari Firestrike dan TimeSpy dengan skor yang sangat meyakinkan. Artinya memang dia benar-benar bisa kita gunakan untuk lama-lama sambil ngecas ataupun dengan baterai ya. Dengan baterai kan tadi cuman sedikit ya. Untuk rendering video berdurasi 25 menitan ya, 30-60p itu butuh waktu 2,25 menit saja dengan kodek H265 ya Kang. Untuk video 4K 9 menitan dia selesai sekitar 10 menitan. Sedangkan untuk benchmark juga angka-angkanya menunjukkan hasil yang bagus. Akang bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, untuk performa gamingnya saya mengajak gamer sejati ya, Dastopia. Silahkan akan cek akun YouTube-nya untuk mengulas laptop ini. Jadi memang Dastopia itu sudah biasa untuk mainkan game-game yang bahkan saya pun nggak ikutan main ya. Jadi inilah review dari Dastopia. Game pertama, Wuthering Waves, itu FPS-nya stabil di 60 FPS. Walaupun kadang turun-turun, cuma nggak terlalu parah. Lagi berantem juga, lagi di kota juga. Ini lagi berantem kan tuh. Ini Palworld kita main di grafiknya yang epic, yang paling tinggi nih ya. Ini keadaan kalau lagi di base dapat 41-42 FPS-nya. Kalau kita keluar
Nah, kalau agak sepian ya bisa dapat 60 harusnya. Kayak lawan bos, coba kita lawan bos di sini ya. Ya kan dapat, udah nggak ada momon gitu, nggak ada yang kerender, dapat 60. Salah. Tuh di battle kalau dalam dungeonnya masih 65, 67, masih smooth sih. Yang high ya. Masih oke sih ini, masih 255-an. Ini account nggak pernah dimainin, bisa gacha banyak. Wah, nggak hoki. Itu kan dapat. Sekarang Genshin harusnya sama kayak Wuthering Wave. Tapi dia lebih stabil sih. Lupa lagi udah main Genshin. Come a little closer. What's that? Freeze to frostbite. Dodge this. Saya menambahkan untuk main eFootball 2024 itu 60 frame per second dengan settingan high itu masih sangat enak, masih sangat nyaman, bisa kita gunakan. Hanya saja dia akan drop ketika zooming ya, ketika dia replay zooming, dan itu sih nggak mengaruh sama sekali ke gameplay ya. Dia bisa kita mainkan di 60 frame per second. Jadi secara umum Asus TUF Gaming A15 ini memuaskan untuk harganya ya Kang. 10 jutaan Akang sudah bisa mendapatkan AMD Ryzen 5 7535HS yang TDP-nya 35 sampai 54 watt, 6 core dan turbonya bisa sampai 4,5 GHz. Juga sudah mendapatkan Nvidia GeForce RTX 2050, memang terkesan bawah banget, jadul banget, tapi ternyata dia mumpuni, dia bisa kita mainkan gaming Full HD. Yang kasual-kasual kita masih bisa menggunakannya dan performanya stabil, masih ada ruang upgrade, 2 slot RAM, 2 slot SSD, performa stabil, adem. Dia sudah military grade juga. Displaynya anti glare, 144 Hz Full HD, port koneksi yang nyaris sempurna, dan satu juga Akang sudah mendapatkan Windows Home original dan juga OHS 2021. Garansi resmi 2 tahun dari Asus. Walaupun kalau kita berbicara kekurangan, tentu laptop ini bukan sempurna ya. Jadi secara display memang terasa kurang, dia agak pucat warnanya. Secara keyboard terlalu empuk buat saya, walaupun beberapa orang bilang ini keyboardnya enak banget.
Dan secara baterai dia memang sangat cepat habisnya. Kapasitasnya hanya 44 Wh yang sungguh sangat kecil untuk laptop 15,6 inci. Kalau emang Akang punya dana kurang dari 10 juta, saya sudah menyiapkan video lain. Silakan Akang cek. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi. Salam Diki Septirian.